Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam namamu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaanmu atas hidupku. Hidupku penuh mukjizat. Hidupku penuh mukjizat. Hidupku penuh mukjizat. Shalom sidang jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online service GBAP Bunga Bakung. Saya yakin kita semua dalam keadaan sehat dan selalu diberkati Tuhan. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita siapkan hati kita, siapkan catatan Anda juga, siapkan posisi yang nyaman untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah. Ini dia ibadah online service GBAP Bunga Bakung. Saya undang jemaat Tuhan yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan kembali. Haleluya. Kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak
ajaib bagi kami ya Tuhan. Biarlah roh kami tetap memuji Engkau. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan
setiap kita, Allah yang menyelamatkan setiap hidup kita. Sungguh kami kagum akan perbuatan-Mu yang heran dan ajaib. Terima kasih Tuhan. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu dan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami selalu membuka hati kami. Ku buka, yes. Amin. Berserah penuh di hadirat-Mu. Yes Lord. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita bertemu. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan firman Tuhan dengan topik tantangan dalam emosi pada saat ini. Sebelumnya mari saya ajak kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu dan khususnya bagi hamba untuk membagikan kebenaran yang telah hamba terima. Kiranya apa yang kami dengar dan apa yang hamba sampaikan pada saat ini boleh menjadi berkat bagi setiap telinga yang mendengar dan hati yang terbuka. Biarlah benih firman Tuhan ini jatuh di tanah yang subur sehingga bisa bertumbuh dan berbuah dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima sabda-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi tema kita adalah tantangan di dalam emosi. Nah, kondisi saat ini terkini kita melihat bahwa seluruh dunia mengalami satu goncangan. Khususnya beberapa hari lalu tanggal 9 kembali Jakarta mengambil satu keputusan yang sangat berat tentunya bagi kita masyarakat yang tinggal di kota Jakarta ini, bahwa terpaksa pemerintah harus menerapkan kembali lockdown atau PSBB seperti semula yang terjadi pada Februari awal tahun 2020
2020 ini. Selama 9 bulan ini kita melihat dan mendengar pemberitaan yang dominannya adalah negatif. Contohnya tingkat perceraian yang tinggi, tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Otomatis tingkat kemiskinan juga sangat tinggi. Setiap sendi-sendi kehidupan mengalami goncangan yang sangat luar biasa. Dampaknya itu mempengaruhi emosional kita secara keseluruhan. Dan tidak ada satupun yang terhindar daripada masalah yang sedang dunia alami dan khususnya bangsa kita alami pada saat ini. Namun di titik ini pula lah kehidupan spiritual kita ini sedang diuji. Seberapa kuat pondasi kita di dalam Tuhan, inilah saat pengujiannya menurut analisa saya. Seberapa kuat bangunan yang kita bangun, waktu-waktu seperti inilah kita sedang diuji. Atau kita bisa masuk ke dalam satu persiapan lebih dalam lagi untuk menghadapi situasi yang kita belum tahu sampai kapan. Untuk menguatkan pondasi spiritual kita dan tentunya mengokohkan bangunan rohani kita di dalam Tuhan. Pembuktiannya selama ini apakah firman yang kita dengar sebelum-sebelumnya seperti Matius bersabda dalam pasal 13, apakah benih yang selama ini kita dengar, kita terima di dalam gereja, di dalam persekutuan, di dalam kehidupan kita hari-hari, belakangan sebelumnya, sebelum kejadian ini maksud saya, jatuh di semak belukar, jatuh di pasir, atau jatuh di tanah yang subur. Saat inilah pembuktiannya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, Galatia pasal 5 berkata, di dalam ayat yang 24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Kondisi saat ini sekali lagi saya ulangi sangat mempengaruhi keadaan emosional kita. Nah, keadaan emosional ini bisa kita pisahkan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah keadaan emosional yang positif. Tentunya gembira, senang, sukacita, bersyukur, bahagia, itu keadaan emosional yang positif. Namun saat ini kita melihat bahwa keadaan emosional yang cenderung kita lihat di akhir-akhir saat ini adalah keadaan emosional yang negatif. Manusia menjadi takut, banyak orang menjadi takut, lebih gampang marah, sedih, murung, tidak senang, kecewa dan keadaan yang ada di sekitarnya pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Galatia berkata bahwa kalau kita milik Kristus, keadaan emosional ini harusnya tidak menguasai hidup kita. Karena kita dikuasai oleh Roh. Secara prinsip rohaninya harusnya begitu. Tetapi faktanya adalah bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih banyak kita mengalami satu goncangan dan emosional kita yang lebih menonjol daripada roh yang ada di dalam kita. Nah, inilah titik di mana kita mengukur kerohanian kita. Harusnya kondisi apapun juga yang terjadi di sekeliling kita tidak boleh mendatangkan suatu kondisi negatif di dalam kehidupan kita karena kita dipimpin oleh Roh. Nah, saya mengajak kita melihat ke dalam firman Tuhan yang sangat jelas. Kondisinya lebih, saya katakan kalau kita baca nanti di ayat-ayat Alkitab, kitab ratapan. Kondisinya lebih parah, lebih tidak menentu, lebih menggenaskan daripada apa yang sedang terjadi di bangsa kita saat ini.
seorang Nabi Yeremia dipanggil oleh Tuhan. Dan di dalam panggilannya akan cintanya atas bangsa Israel. Dengan mata sendiri, Yeremia melihat bagaimana bangsanya dibantai. Bagaimana Yerusalem dibakar. Bagaimana mayat bergelimpangan di sudut-sudut kota. Sangat mencekam. Dia melihat dengan mata sendiri, mengalami sendiri. Di tengah-tengah keadaan bangsa yang harus dibawa ke dalam perbudakan. Sebaliknya, Yeremia sebagai nabi tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Tuhan mempunyai satu janji yang besar untuk bangsa Israel. Dan segala keturunannya sampai kepada kita saat ini. Tetapi faktanya, pada saat yang sama, Yeremia menangis sehingga muncullah yang kita kenal dengan kitab Ratapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berada dan coba kita visualisasikan keadaan pada saat Yeremia ada dan kita ada pada saat itu. Saya percaya bahwa secara emosional kita akan mengalami rasa takut yang sama. Rasa kecewa yang sama. Rasa tidak percaya akan Tuhan yang sama. Mungkin di dalam kehidupan kita akan terjadi pemberontakan demi pemberontakan karena tidak seharusnya bangsa yang dikasihi Tuhan, umat pilihan Tuhan mengalami masa yang sangat suram pada saat itu. Dan saya percaya bahwa keadaan saat ini tidak ada satupun yang terhindar. Baik anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Baik itu saudara ke gereja atau tidak ke gereja. Baik yang punya label orang percaya atau tidak percaya. Mengalami situasi yang sama. Tapi harusnya di titik inilah spiritual kita, kehidupan rohani kita itu ditunjukkan. Saudaraku, saya berusaha untuk melewati keadaan yang ada saat ini dengan situasi yang tidak nyaman juga. Saya harus bekerja, punya tanggung jawab sosial, punya tanggung jawab di perusahaan, punya tanggung jawab di keluarga, punya tanggung jawab di jemaat. Jemaat beberapa bertanya, kapan nih kita bisa ibadah? Lama-lama iman kita bisa gugur. Ada yang bertanya, situasi ini sampai kapan? Pertanyaan yang sama mungkin Yeremia pertanyakan pada saat itu. Mau berapa lama Tuhan kondisi ini berlanjut? Tapi di balik itulah pondasi seorang nabi. Kerohanian seorang nabi itu muncul di pasal yang ke-13. Pasal yang ketiga. Mari saya mengajak kita untuk melihat kitab Ratapan pasal yang ketiga. Inilah poin daripada pembahasan firman Tuhan pada saat ini. Yang ketiga mulai dari ayat 1 berbicara demikian. Dengan topik penghiburan dalam penderitaan. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawaku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Situasi yang dihadapi oleh seorang Nabi Yeremia. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Kalau kita baca terus sampai kepada ayat ke-19. Dikatakan sampai satu titik Yeremia berseru. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Keadaan, lingkungan, situasi yang ada pada saat itu membuat seharusnya siapapun juga yang ada pada saat itu akan kehilangan pegangan hidup, kehilangan pengharapan,
kehilangan iman kepada Tuhan. Tapi titik balik seorang Yeremia ada di ayat 20 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Dikatakan jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Perhatikan ayat 20. Dikatakan bahwa jiwanya selalu teringat akan hal-hal itu. Hal-hal itu apa? Hal-hal yang ada di atas sebelumnya. Penderitaan, kesengsaraan, kesukaran. Dan dikatakan bahwa tertekan. Bukan hanya teringat, tapi tertekan di dalam diriku. Nah, ayat 21 dikatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Ayat 22 ini ada nyanyiannya yang kita kenal dengan nyanyian Kitab Ratapan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ini bunyi ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dan tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seorang Yeremia memberikan satu contoh gambaran hidup. Di dalam situasi yang seakan-akan tidak ada harapan. Tetaplah berharap. Di dalam situasi yang tidak ada terang. Ingatlah bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Setiap kali kita melihat matahari terbit. Di sanalah kasih setia Tuhan ditunjukkan. Oleh karena sikap hati, keyakinan, pegangan dan keteguhan Yeremia akan Tuhan inilah membuat emosinya selalu positif. Walaupun lingkungannya mendatangkan keadaan yang negatif. Tidak ada satu metode yang bisa membantu kita dalam situasi yang serba sulit untuk mendatangkan reaksi yang positif dan menimbulkan emosi yang positif setiap hari. Rasa syukur, bahagia, senang dalam situasi yang sukar. Selain daripada kita melihat satu pengharapan dan titik terang di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak kita. Apa yang terjadi hari ini, besok dan akan datang. Orang berkata, kalau sudah ada obat antivirusnya, saya baru berani begitu, begitu, dan begitu. Saya mau katakan bahwa sekalipun obat antivirus itu belum ditemukan hari ini atau besok, tetaplah berharap dan percaya yang terbaik daripada Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Situasi yang demikian akan mendatangkan satu emosi yang positif. Ukurlah kerohanian kita dengan reaksi yang positif dalam kehidupan kita mulai kita bangun. Pada saat bangun pagi, masihkah kita bisa bernyanyi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habis rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi dalam kehidupan keluarga kita. Dalam kehidupan usaha kita, lingkungan kita. Saudara, saya ini tinggal di lantai 3 pinggir jalan. Tempat tinggal saya kira-kira jaraknya 150 meter dari rumah sakit Sulianti Saroso. Saudara tahu itu rumah sakit rujukan COVID dari awal. Dan di belakang kami ini kurang lebih 1 kilo itu adalah Wisma Atlet. Saudara, dulu kalau kita lewat di sana, Wisma Atlet itu selalu gelap. Kalau hari ini saudara lewat malam-malam, semua gedung sudah ada lampunya. Artinya ada yang menghuni. Dan hampir setiap waktu, apalagi malam yang sunyi itu ada bunyi ambulans.
Pipo, 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 pipo. Nggak berapa lama berhenti. Pipo, pipo, pipo. Nggak berapa lama berhenti. Gimana? Rumah sakit Sulianti Saroso. Kita nggak terbiasa awalnya dengan suara begitu. Saudara, pada saat kita mendengar suara sirine di depan rumah, depan jalan kita, langsung otomatis kita berpikir dan tercapture, wah ini pasien COVID lagi. Di lingkungan kita itu begitu. Siapa yang gak takut? Gentar juga. Kita mendengar laporan kematian. Kita mendengar laporan setiap hari orang-orang terpapar. Kita melihat orang-orang yang susah di tengah jalan. Kita mendengar jeritan, suara-suara yang tidak berpengharapan. Saya percaya lama-lama kalau kita mendengar terus yang demikian, iman kita juga akan goyang. Pada saat titik iman kita goyang inilah, emosional yang negatif ini akan muncul. Kita mulai bertanya, sampai kapankah? Kita akan bertanya, berapa banyakkah yang akan terpapar dan meninggal lagi? Berapa banyakkah orang-orang yang akan dipecat lagi di perusahaan? Saya kemarin dapat laporan karena saya urus dokumen perjalanan kapal. Di satu instansi Tanjung Priok, rekan saya ada di sana. PNS-nya kurang lebih ada 290 orang. Yang terpapar per 2 hari lalu, itu kurang lebih 60 orang. Artinya lebih daripada 20%. Dan kantor di lockdown. Gak ada satupun yang berani ke sana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada saat demikianlah iman kita diuji. Pada saat demikianlah penguasaan diri kita, penguasaan oleh roh dalam hidup kita harus ditonjolkan. Jangan biarkan emosi menguasai saudara dan saya. Bukankah salah satu buah roh di dalam Galatia pasal 5 kalau kita melihat sebentar. Ayat 22. Dikatakan bahwa tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saat ini saya mau menyampaikan satu kesimpulan. Bahwa setiap orang yang menjadi milik Kristus seperti kata firman Tuhan, hidupnya harus dikuasai oleh roh. Pada saat hidup kita dikuasai oleh roh, maka buah-buah roh itu akan tampak dan nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Dan inilah proses kekristenan kita sampai Yesus datang. Mungkin hari ini saudara katakan, Pak Pendeta saya kurang sabar. Saya juga termasuk orang yang kurang sabar. Mungkin saudara berkata bahwa saya kurang penguasaan diri. Saya juga berkata yang sama. Saya juga termasuk orang yang perlu meningkatkan penguasaan diri. Mungkin saudara berkata, bagaimana bisa berbuat kebaikan pada saat-saat demikian ini? Saya juga berkata, saya sedang belajar untuk berbuat kebaikan. Gampang? Tidak gampang. Awal-awal perjalanan COVID, saya masih ingat Tuhan taruh satu beban. Karena kita mendengar di media, banyak orang susah. Pada saat itu, kita digerakkan untuk berbuat kebaikan setiap hari. Beri makan kepada 100 orang, 200 orang. Pertanyaannya, uangnya dari mana? Kita nggak tahu. Pada saat kita mencoba melangkah untuk berbuat, Tuhan berbuat lebih lagi daripada apa yang bisa kita perbuat dan kita pikirkan. Mungkin saudara berkata, saya ini kurang setia.
waduh, di titik inilah kita perlu belajar setia. Saudara dengar di media-media, tingkat perceraian tinggi karena kasus ekonomi, karena kepala rumah tangga tidak sanggup menghasilkan lagi sesuai dengan yang diharapkan. Gugat cerai terjadi di mana-mana. Disinilah kita butuh kesetiaan, buah-buah roh itu. Setia kepada keluarga, setia kepada istri, kepada suami, keluarga besar kita. Setia kepada Tuhan tentunya, jangan bergeser iman kita. Itulah penguasaan diri kita yang perlu kita tonjolkan pada saat-saat ini. Itulah pimpinan roh, buah-buah roh yang harus kita mulai kembangkan. Saudara, kalau bicara buah, bicara proses. Saya bukan hanya seorang pendeta, tapi saya juga seorang petani. Saya berkebun juga. Saya mulai nanam tomat, wortel, sayur, pohon, singkong, saya tanam jambu. Buah itu perlu satu proses. Mulai dari medianya harus bagus. Setelah medianya bagus, harus ada bibit yang bagus. Setelah ada bibit bagus, harus ada teknik pemeliharaan yang bagus supaya satu pohon tanaman bisa berbuah maksimal. Saudaraku, mulai dari hati kita, media tanam kita ini. Tidak ada yang bisa menggemburkan selain daripada firman Tuhan. Kita perlu bibit. Apa itu bibit firman Tuhan? Yang jatuh di tanah yang subur. Kita perlu siraman Roh Kudus. Air kehidupan yang membuat bibit itu bertumbuh di dalam media yang baik ini. Dan kita perlu ada teknik untuk terus-menerus menyiram, merawat. Sehingga buah itu muncul. Penguasaan diri adalah buah daripada Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saya berhenti sampai di sini. Sebagai penutup, saya mau menyampaikan, kalau saudara saat ini sedang bersedih, itu emosi yang negatif. Kalau saudara sedang kecewa, itu emosional yang negatif. Saudara sakit hati, itu emosi yang negatif. Dan hanya di dalam Tuhan, Roh Kudus yang bisa memutarbalikkan kesedihan menjadi tawa, duka menjadi sukacita, kutuk menjadi berkat, kematian menjadi kehidupan. Di saat-saat inilah, biarkan firman Tuhan jatuh di tanah yang subur dan bertumbuh, berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Tuhan Yesus memberkati. Nah, bagaimana jemaat Tuhan? Sungguh terberkati kan dengan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Goandi untuk kita menguasai diri. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan selalu dan lakukan kebenarannya setiap hari. Nah, ada beberapa pengumuman tambahan. Untuk persembahan GBAP Bunga Bakung bisa dilakukan melalui via transfer rekening BCA atau scan barcode berikut ini. Dan ibadah online GBAP Bunga Bakung akan diadakan di jam yang sama dan channel yang sama. Tetap sehat, tetap percaya, dan tetap berdoa. Bapa, hamba berdoa. Kiranya berkat kasih setia, sukacita daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kami. Dari saat ini sampai Yesus menjemput kami. Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin.